Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi itu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Semua bapak-bapak, ibu-ibu, maaf sebentar, bapak-bapak, ibu-ibu dari seluruh Jawa Timur. Ya. First of all, I would like to say thanks to Allah Subhanahu Wa Taala who has given us health, and then now we can gather in this annual meeting. Oh, bukan annual ya, belum annual ya. Ya meeting yang untuk persiapan rapat kita yang annual. Second of all, I would like to say thanks to all of you, baik itu dari pengurus maupun dari peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur yang sudah meluangkan waktu malam ini untuk berkenan hadir dalam kegiatan evaluasi dan juga rencana untuk nanti kita ke depannya ada sosialisasi mengenai rapat kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, di sini langsung saja supaya tidak menyita banyak waktu, ya. Saya akan membacakan susunan acara untuk malam ini. Yang pertama adalah nanti check-in dan pengisian daftar hadir sudah dari tadi di-share oleh Pak Puspo untuk presensi. Saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum, monggo silahkan mengisi presensi bagi yang sudah hadir. Yang kedua, nanti ada pembukaan kegiatan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mendengarkan maksudnya. Yang ketiga ada sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Setelah itu ada evaluasi tentang pelaksanaan program MGMP yang sudah terlaksana pada tahun 2023. Selanjutnya ada laporan penggunaan dana MGMP pada tahun 2023, dan setelah itu dilanjutkan dengan sosialisasi rencana kegiatan rapat kerja MGMP untuk tahun 2024. Agenda selanjutnya setelah itu akan ada tanya jawab diskusi dengan panjenengan semua seluruh peserta, dan diakhiri dengan penutup dan juga pembacaan kesimpulan. Nah, untuk pembukaan kegiatan ini, supaya kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala suatu apa, dan bisa membawa kebaikan, membawa manfaat, membawa berkah kita semua, kita buka bacaan malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti Pak Puspo akan memperdengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruh peserta tidak perlu ikut menyanyikan, tapi mendengarkan lagu Indonesia Raya yang akan diputar oleh Pak Puspo. Monggo Pak Puspo, kami persilahkan. Indonesia
Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk agenda yang selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Bapak Ketua MTMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur, The Perfectionist One. Kepada Bapak dosen kami persilahkan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu Ita. Thank you for honoring me such a way like that. First of all, let us try to express our gratitude unto Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us His mercies and blessing. So until now on, we can get together, we can congregate in the session of this without any really troubles among us. My powerful teammate in MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, for your everlasting support in any means you have, in any moment you have, in any difficulties you have. I really appreciate for everything you have already contributed to us. And I really do not forget to all captains in East Java. Yay! So everyone, I am really happy to meet you finally in the session of online. So this great moment will be a moment for us to have the information of overall evaluation as a reflective feedback from overall 2023 events. Hoping that later on during this process of participation of this online, so you will have such kind of feedback to us as well, right after I give you the information about how we perceive, how we have the evaluation toward the program itself. Everyone, regarding to any events that we conducted in 2023, we believe that there are still weaknesses, there are still moments to forget, there were still moments that we have to admit to develop. Somehow we already tried to do our best. We are, if I have to say, within only 6 members of us, we tried to organize anything with any resources we have. Somehow again, everyone, in any ways we had, in any moments we conducted the event, as I told you before, we really tried hard to make these kinds of planning come true, but somehow there are obstacles that might also becoming a problem to us, since that the problem is not only about internal factors, but somehow there are also external factors that also influence why we cannot really implement what we already planned before. So I don't really want to have a longer speech toward this session, but later on, right after this, we are going to have a report for overall 2023 events. And I hope that later on everyone will pay really good attention, really pay a great attention to what I'm going to report it to you, and hoping that soon after I inform you all the reports within 2023 events. Later on, you are going to give us the feedback and how we can make such kind of improvement toward 2024. That is the moment we are here. So that is all that I can say.
again, thank you very much for your all contribution. I believe that in any ways we are trying to do again what we can do to you, to all of you, but still we have to express our deepest apology for anything that might not satisfy what you demand to us. But believe, trust us that we already tried our best. Thank you. That's what I can say for this session. I return back again to the secretary, Bu Ita. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, demikian tadi ada short speech dari Bapak Ketua kita menceritakan bagaimana suka duka menjadi pengurus ya. Dan juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kabupaten Kota dan juga bermohon maaf jika nanti jika pada tahun 2023 kemarin mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi panjenengan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, we're going to have some report, some evaluation on the programs that we have done in 2023, and saya kira tidak ada yang lebih berwenang lagi untuk bisa menyampaikan evaluasi dan laporan itu the only one ya, artinya Ketua SMP kita. Kembali saya berikan waktu kepada Bapak Kusin untuk menyampaikan evaluasi dan juga laporan terkait program kerja kita yang sudah terlaksana tahun 2023. Monggo Pak Kusin. Thank you again Bu Ita. Bu Ita hari ini redaksi kalimatnya beda dengan pertemuan sebelumnya. Nggak tahu kenapa. Kayaknya bahagia banget hari ini Bu Ita ya. Yang membuat bahagia itu apa ya? Pak Wahid, would you please open the file of 2023 event? Sharing. Yeah, of course. Please do it quickly. Rodok sat-set koyok jarine calon presiden kae lho. Awas salah yo. Malah sing di share screen aku maksudnya piye? Boleh gak ilok Pak Wahid diguyu-guyu. Bunun Udah agak bersuara loh. Tak ngumpet iki. Okay, thank you Pak Wahid. You are very kind-hearted person and you are very active and the most active one. Program kerja 2023 Bapak Ibu. So, can you just try to play this Pak Wahid? Slideshow, I mean slideshow Pak Wahid. Pak Wahid, are you there? Welcome Pak Jawari Muslim, the one from Kota Kediri. Finally, I can see your name in the list. Yes, sir. I'm sorry for being late. I know you are very busy, Pak Jawari. Still in Musola, sir. Matpot. Pak Wahid, are you still there? I'm waiting that you have to slideshow the file. Is that you or is that Pak Puspo? I'm afraid that you cannot listen to me anyway. Ini di mana ya? Ini yang slideshow siapa ya? Pak Puspo atau Pak Wahid? Wahid ini. Orangnya pada kemana ini? Nah ini kayaknya ada yang nggak tahu. Ini yang
Ini sih sebentar. Saya nggak tahu ya. Udah. Ya. Lah yo, iki priyantune Pak Wahid nang ndi? Kadung tak lem-lem the most active one ya. Lah kok muter slideshow panggah buanter ya ram suwi maksudnya. Udah muncul tah, padahal wis muncul lagi. Endi ora ono. Oh, ini toh. Sampeyan rangsakne Bu Nunuk ta. Bu Nunuk iku wis ngap-angop wae kan, Mang. Ngono. Sampai angop ae mikrofone dikakne lho karo Bu Nunuk. Nanti Pak Puspo. Oke. Bisa slideshow, Pak? Thank you. Pak Puspo is very handsome tonight. Oke, next Pak. Oke, jadi everyone, you know already the member of our team, mulai dari yang paling ganteng sampai yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling aktif, pokok punya label dewe-dewe. Lanjut Pak, gak usah dikenal nomornya. Yang pertama rapat kerja Max One jalan ya, terlaksana. Nanti reviewnya kita lihat di filenya Bu Ita yang kecil-kecil nanti. Tapi ini di display dulu. Rapat kerja di bulan Maret tahun 2023. Next please. Pelatihan kelas poin juga terlaksana. Next please. Pelatihan pembuatan jurnal ilmiah nanti akan saya sampaikan. Yang ini tidak terlaksana. Kerjasama dengan sebentar Pak. Back again. Oke. Yang ini belum terlaksana kerjasama dengan Universitas Airlangga. Nanti bisa dibantu oleh Bu Ita. Kenapa ini bisa tidak terlaksana? Kok bisa tidak terlaksana? Kenapa ini tidak terlaksana? Kok bisa kok tidak terlaksana? Kenapa kegiatan ini tidak terlaksana? Later on we are going to tell you. But somehow dititeni Bapak Ibu bersama-sama file bersama-sama bagian ini boleh loh di screenshot. Bagian ini kenapa nanti ini salah satu mata program yang tidak terlaksana di tahun 2023. Silakan di screenshot, ini tidak terlaksana. Next please. Yang ini program ini terlaksana, teman-teman juga sudah mengikuti bersama kegiatan ini yang dilaksanakan di Surabaya. Terus yang kegiatan ini pelatihan manajemen mutu pengurus MGMP Kabupaten Kota. Kegiatan ini terlaksana dengan beberapa catatan. Lanjut. Yang IFES ini terlaksana, alhamdulillah berhasil dengan segala dinamikanya, luar biasa karena antusiasnya juga banyak sekali. Terus lanjut Pak. Nah yang ini tidak terlaksana boleh di screenshot, NSDC Coach Training. Ini boleh di screenshot, ini kegiatan yang tidak terlaksana. Lanjut Pak. English Camp ini terlaksana kegiatan perdana yang mengawali English Camp di MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur. Saya apresiasi luar biasa kegiatan ini terlaksana. Yang alhamdulillah kegiatannya berbarengan dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang pada gilirannya tentu teman-teman pengurus MGMP itu bekerja luar biasa, walaupun saya harus menyampaikan di forum ini bahwa I could not really attend that kind of session, but I was really happy for everything. Thank you Bapak Ibu and everyone supporting to this. Nggak bisa saya sebut satu-satu kok, samarku nek tak sebut satu-satu kok gak penak karo yang lain ya toh. Lanjut. Ono sing meri kok. Iya, makanya kuwi ra tak sebut. Teacher Professional Development yang ini juga tidak terlaksana. Boleh di screenshot, yang ini tidak terlaksana. Terus lanjut Pak, Desember program evaluation ini terlaksana tapi cuman beda skemanya karena dengan berbagai kesibukan yang dimiliki. Oke. Pak Puspo, hasil-hasil screenshotnya tadi silahkan dikompilasi. Sekarang silahkan apa ini? Sebentar Pak. Sebentar Pak Den, saya belum. Yang
Filenya Bu Ita sekarang sharingnya bisa dilepas biar Bu Ita yang sharing. Silakan Bu Ita bisa di-share yang tadi hasil evaluasinya. Pak Wahid siapkan ya rapotnya. Bu Ita dulu Siap, yang sudah lapor, saya enggak, yang disiapkan aja dulu waktu saya minta nanti di display. Bu Ita silakan di display. Bu Ita masih di tempat ya? Halo, Bu Ita, you still there? Oh, Bu Ita sedang tidak aktif. Ada masih, tapi masih belum aktif ya. Pak Wahid bisa minta dibantu itu yang file di Empowering Trust, laporannya Bu Ita untuk di-share screen kan, hasil notulen. Atau mungkin yang Ini Bu Ita aktif nih. Silakan Bu Ita minta tolong untuk di display Bu Ita. Bu Ita udah aktif belum? Kalau belum bisa Pak Wahid atau Pak Puspo silakan yang di screenshotnya Bu Ita di displaykan, di download, di displaykan. bentar. Ya, sabar ya sayang. Oh, yang ini. Oke. Sudah tampil belum Pak? Yang ini itu audien belum sepakat yang ini itu yang mana? Oke. Bisa digedein enggak Pak? Bentar. Di download aja Pak, di download digedein gitu. Nah oke, thank you. nah ini. Mantap. Nah ini Bapak Ibu, so let me provide the information to you during overall 2023. Yang pertama adalah kontribusi keuangan yang nanti akan dilaporkan oleh Bu Uli. Kemudian di bulan Februari kita melaksanakan kegiatan telaah soal AKM yang merupakan rangkaian di 2022, kemudian dilanjutkan di Februari itu ditelaah, kemudian sudah final di tahapan tindak lanjut. Nanti barangkali Bapak Ibu boleh kok nanyain semuanya apa yang next after that 17-18 Maret 2023 itu pelaksanaan raker. Kemudian 14 April sampai 17 Mei itu pelatihan kelas poin online. 7-8 Juni 2023 itu penyusunan modul Banjar fase F. Ada beberapa catatan Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan berlangsung bagus, kerjasama dengan UNESA jalan. Kita juga MOU dengan UNESA, namun lagi-lagi evaluasi secara khusus terkait ini adalah masalah produk akhirnya yang kemudian ada beberapa tim, ada beberapa kelompok yang ternyata belum kontribut atau belum sukses. Itu menjadi catatan bagi kami, nanti akan menjadi bahan evaluasi bersama. Berikutnya Bapak Ibu adalah di bulan September, 22 sampai 24 September, pelatihan kepemimpinan manajerial, pelaksanaannya di Jember, alhamdulillah terlaksana dengan segala dinamikanya. Variabel penentunya sekali lagi tidak hanya mutlak dari intern GMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur, lebih dari itu bagaimana masing-masing kabupaten kota juga merespon atas hal ini. Kami yakin dengan segala proses yang telah kita agendakan, dengan segala sumber daya yang dimiliki di daerah masing-masing, kami tetap mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan di Jember tersebut. Sangat minim peserta, namun tetap kita laksanakan. Alhamdulillah juga kegiatan bisa berhasil. Pelaksanaan kegiatan berikutnya adalah di IFES. IFES ini menurut kami sukses. Alhamdulillah tingkat partisipasi semakin bagus dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya vlog saja. Ada vlog, kemudian ada speech, responnya luar biasa banyak. Nanti barangkali Bapak Ibu punya evaluasi secara khusus atau punya kontribusi pemikiran yang lain, dipersilahkan. Yang berikutnya adalah 24 sampai 26 November 2023 English Camp. Tahun ini perdana, 2023 English Camp-nya perdana. Alhamdulillah semua siswa yang ikut kegiatan merasakan benar-benar bahagia
bentuk kebahagiaannya bisa saya ikuti di saat di grup kelompok siswa yang ikut itu, yang bahkan sampai sekarang tuh nagih pengen reuni dengan sendirinya begitu ya. So they experience a very good process of event gitu ya. Lebih lanjut nanti kalau judgement saya kurang menohok atau kurang menggigit deskripsinya, teman-teman yang berada di lapangan jauh bisa lebih mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan English Camp tahun 2023. Nah, berikutnya Bapak Ibu, nanti ini akan kami sajikan dalam data sumber yang akuntabel begitu ya Bapak Ibu. Ini laporan bahwa di pelaksanaan event tahun 2023 kita adakan rapot kepada semua kabupaten kota. Nanti akan saya jelaskan. Juara pertama nilai tertinggi diraih oleh Kota Kediri. Selamat Kota Kediri, Bapak Jawari Muslim. Mana Pak Jawari? Pak Jawari ada ya? Really, sir. Oke, Kota Kediri rankingnya tertinggi. Nanti variabelnya apa? Variabelnya apa nanti akan kita perlihatkan. Variabel apa yang membuat kita menilai Kota Kediri menjadi terbaik. Dan kita akan open, aku tambah atas satu. Kedua, Kabupaten Sumeneb. Kabupaten Sumeneb, congratulations. Pak Asadi, are you there? Ada yang mewakili? Pak Asadi ada? Ada ya? Pak Asadi belum ada. Yang ketiga Kabupaten Situbondo, Bu Ririn, congratulations. Bu Ririn, selamat. Oke, sehingga nanti setelah ini aja nanti akan kita displaykan bagaimana kemudian angka-angka ini bisa berkontribusi sampai menunjukkan bahwa ada rapot yang kami berikan kepada seluruh kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, kontribusi nanti akan Bu Uli yang jelaskan, ada koreksi nanti jumlah ini terkoreksi karena datanya masih ada koreksi, beberapa yang kemarin sudah saya konfirmasi, sudah ada koreksi dari Bu Uli. Ini rapat terakhir di kami waktu itu, sehingga koreksinya nanti akan disampaikan oleh Bu Uli. Nah, evaluasinya Bapak Ibu, yang pertama adalah tata kerja organisasi perlu ditingkatkan. Perlu diidentifikasi kendala, usaha yang sudah dilakukan, dan strategi yang bisa diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut. Kami melihat bahwa tidak semua MGMP kabupaten kota itu memiliki kinerja yang sama, memiliki frekuensi yang sama dalam merespon semua kegiatan yang ada di MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur. Tentu kami menyadari bahwa dinamika di masing-masing daerah itu juga sangat bervariatif. Oleh karenanya kami menganggap bahwa evaluasinya adalah tata kerja organisasi perlu ditingkatkan. Tahun 2024 perlu dipertimbangkan pengurangan kuantitas program dan peningkatan kualitas produktivitas program. Satu, saya pengen bilang dulu terkait dengan pengurangan kuantitas program. Pak Puspo bisa nggak teman yang suaranya agak menjadi burden untuk di-mute? Pak Puspo? Bentar. Atau mohon semua suara yang belum sinergi dengan kegiatan ini untuk di-mute dulu. Sudah di-mute. Oke. Sudah Turun Pak, nomor 4 Pak. Saya masih pengen nyampaikan 4B, yaitu perlu dipertimbangkan pengurangan kuantitas program. Nanti akan kita sampaikan rencana 2024 itu pasca kita sudah mendapati peserta fix Raker tahun 2024. Nanti akan disampaikan Raker 2024 di mana, terus nanti programnya atau teknisnya akan seperti apa, nanti akan disampaikan setelah sesi saya. Tolong jangan diperkecil dulu, Pak. Yang berikutnya, setelah kita berkesimpulan bahwa kegiatan MGMP Bahasa Inggris SMA Jawa Timur nanti kuantitasnya akan dikurangi. Jadi yang sudah itu kita akan coba pilah dulu berdasarkan skala prioritas. Mengurangi itu tidak bermakna bahwa kita menurunkan kualitas, tetapi justru mengurangi kuantitas tapi mendorong produktivitas program. Jangan terlalu semangat dulu Bapak Ibu,
kita akan sampaikan rencana program 2024 tidak di sesi malam ini. Kita menyampaikan laporan dulu yang hari ini. Berikutnya, C. Pemberdayaan MGMP Kabupaten Kota perlu didorong dengan optimalisasi zona. Nah, yang sudah ada itu nanti kita akan berencana mendorong percepatan, mendorong produktivitas, mendorong bagaimana proses yang ada di kabupaten kota itu menjadi MGMP yang sehat untuk semuanya terstandar. Nah, oleh karenanya nomor 5 ini merupakan bentuk tindak lanjut atas apa yang ada di poin evaluasi 4C, yaitu membuat tim ad hoc untuk membuat rules of the games. Panduan MGMP yang standar untuk MGMP kabupaten kota dijadikan model bagi MGMP menyelenggarakan kegiatan. Bapak Ibu, dalam waktu yang tidak lama nanti pasca raker, kalau ini nanti disepakati, kita akan bikin ad hoc-nya. Ad hoc itu menjadi otorisasi pengurus, nanti siapa atau tim mana yang akan kita hubungin, berapa komposisinya, kita akan buat itu berdasarkan pantauan standar kualitatif kami, siapa-siapa yang akan kami ajak untuk memikirkan, untuk membuat standarisasi rule of the games. MGMP itu kayak seperti apa gitu. Apa pentingnya ini Bapak Ibu? Nanti ke depan kita akan berpikir bahwa MGMP itu perlu adanya penyehatan. Bagaimana kemudian kita punya standarisasi yang bisa mendorong kualitas MGMP di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur itu memiliki standar yang kurang lebih sama. Nah, standar yang dimaksud itu minimal terdiri atas standar tata kelola pendanaan yang pertama. Yang kedua adalah tata kelola administrasi dan tata laksana program. Itu menurut kami minimalisnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, di tahun 2023 itu berdasarkan apa yang sudah ada di kami, itu catatan-catatan penting kami, bagaimana kemudian kami melihat hasil 2023 itu seperti itu, yang oleh karenanya semuanya sudah kami sampaikan. Pak Wahid, Pak Puspo tolong ini close, kemudian ke raport dulu, sambil untuk memberikan paparan yang nomor 2 tadi. Pak Wahid silahkan Raportnya dibukakan. gimana, Pak? Pak Wahid atau Lapornya Pak saya Puspo? kirim ke WA-nya Pak Puspo. WA-nya ke Pak Oke, Puspo. WA Pak oke. Bagaimana kemudian Bapak Ibu berdasarkan raport itu kok kita jatuh pada kesimpulan tadi ada Kota Kediri, terus ada Sumeneb, terus ada Kabupaten Situbondo. Nah, ini akan kita coba buka Bapak Ibu. Rapotnya akan seperti ini, Bapak Ibu, sehingga nanti kita itu bareng-bareng untuk fastabiqul khairat. Katanya Pak Wahid begitu. Ya Pak Wahid ya, fastabiqul khairat. Silakan Iya. dibuka rapor MGMP-nya. Bisa. Oh, ini. Nah, Bung, coba ke raker dulu Pak. Nah, Bapak Ibu, ini raker, itu daftar pesertanya ada semuanya. Coba yang Pak Wahid itu displaynya di mana ya, yang saya langsung bisa jelasin angka-angka itu. Di bawahnya itu sudah ada Pak. Di bawahnya mana maksudnya? Di setiap kegiatan itu Oke, ini ya. ada. oke, sudah. Oh, ini berarti nilai di setiap event Bapak Ibu, nilai maksimalnya adalah 2. Coba langsung ke kelas poin Pak, yang ke kelas poin Pak. Turun. Nah, kelas poin itu ada jumlah peserta. Jumlah peserta itu, kemudian ada peserta yang lulus. Coba turun Pak lagi Pak. nih. Nggak ada ya Pak Wahid. Langsung yang rekap aja Pak Wahid biar jelasinnya enak. Di mana Pak Wahid? Yang rekap di mana Pak Wahid? Coba di ranking Pak Puspo. Ranking. Nah ini, oke.
Ini ya Bapak Ibu, coba scroll sampai bawah, Pak Puspo. Saya mau ngomong dulu yang raker. Raker itu nilainya 2. Semuanya 2. Coba Pak, ada nggak nilai raker itu yang nilainya kosong Pak? Scroll ke atas Pak, scroll up. Atas, Pak. Nah, itu semuanya terisi Bapak Ibu. Semuanya terisi. Raker itu semuanya terisi. Itu menunjukkan bahwa di kegiatan raker itu semuanya datang. Dinilai 2 variabelnya. Nah, terus ada di CP, ini kelas poin ya Pak? Ya. Coba di view kan yang dapat nilai 2 dari kabupaten kota mana? Situbondo ya? Dapat nilai 2. Ya. Dapat nilai 2 itu maknanya dia dapat nilai tertinggi Bapak Ibu. Nilai tertinggi itu variabelnya dari mana? Kelas poin, coba dibuka Pak, kelas poin Pak. Mohon diperbesar lagi Pak Puspo. Coba dilihatkan yang Kabupaten Situbondo Pak. Kok dia bisa dapat nilai 2 itu bagaimana? Jumlah pesertanya 6 Bapak Ibu. Jumlah pesertanya ikut 6. Cek ke kanan Pak, yang lulus berapa Pak? Ke bawah Atas. kayak. Scroll ke atas. Enggak ke kanan tapi ke atas Pak. Ke kanan, kelas poin ini ke kanan tapi ke atas. Nah ini jumlah, ini peserta yang lulus, kecepatan Pak. Nih. Terus. Itu kan nama peserta ya Pak ya. Yang tadi loh Pak, sebelah kanan Pak, hijau Pak, yang hijau tadi Pak. Turun Pak. Turun. Nah peserta lulus. Nah peserta lulus ini atas nama ini sudah disebut ya. Nah itu di trace, kami lacak dari kabupaten kota mana. Akhirnya variabel penilainya adalah, pertama variabelnya adalah kepesertaannya, jumlahnya berapa, terus yang lulus berapa, kemudian itu menjadi nilai pengatur kami. Akhirnya balik lagi ke ranking Pak. Jadi variabelnya begitu, ke ranking Pak. Nah sehingga kelas poin itu Kabupaten Situbondo itu dapat nilai 2 karena jumlah pesertanya yang daftar paling banyak, jumlah yang lulus juga paling banyak. Akhirnya indeks nilai tertingginya didapat oleh Kabupaten Situbondo. Yang IKM Bapak Ibu, coba dibuka yang IKM fase F Pak. Coba sebentar dulu sebelum dibuka. Cari nilai 2 itu dari mana Pak? Nilai tertinggi 2 dari mana Pak? Dari kota Surabaya Bapak Ibu. Dari kota Surabaya yang dapat nilai 2. Coba dibuka Pak, IKM fase F. Cek ke bawah Pak. Surabaya. Ya di situ ada statistiknya. Ada jumlah peserta yang ikutnya berapa. 5. Nah, kota Surabaya dapat pesertanya 5. Itu yang paling banyak Bapak Ibu. Yang paling banyak akhirnya indeks nilai kita berikan kepada kota Surabaya. Balik ke ranking Pak. Sudah. Nah, Tanoker itu nilai tertingginya kemana Pak? Coba lihat. Sebentar. Ini ada kota Kediri, atas tadi ada nilai 2 juga Pak. Coba. Yang Tanoker Pak, Tanoker. Program kepemimpinan. Oh, Tanoker ya. Ya, kota Kediri dapat 2, Kabupaten Ponorogo dapat 2. Itu menunjukkan jumlah kepesertaannya banyak. Terus yang IFES Pak. Nah yang IFES ini nilai yang paling banyak adalah Surabaya. IFES itu variabelnya tidak hanya kepesertaan. Coba IFES Pak. Nah ini banyak Pak variabelnya. Jumlah pesertanya sekian, akhirnya nilainya jumlahnya dari kota Surabaya itu dapat 86. Yang representasi ini tidak terindeks Pak. Jumlah peserta itu 86 Surabaya. Akhirnya nilainya jadi, coba ada rumusnya Pak. Oke. 8, terus ada nilai juara. Ada nilai, ini number itu nilai jumlah peserta. Terus winning itu jumlah juaranya. Jumlah juaranya paling banyak akhirnya dapat nilai 2. Terus average-nya itu adalah average antara number and winning. Yang representasi itu di blok kosong itu enggak dinilai.
Jadi nilainya adalah di ini. Oh, maaf. Ini representasi itu nilai keikutsertaan. Asal pokoknya ada yang ikut, dia dinilai 2. Terus number itu berdasarkan jumlah ini dinilai berdasarkan indeks. Indeks itu didapat dari jumlah kepesertaan, kemudian yang tertinggi dapat nilai 2, yang seterusnya ke bawah itu ada rumusnya sendiri. Sehingga contohnya ini, Kota Pasuruan pendaftarnya 1, nilainya 0,02. Karena nilai tertingginya adalah 86 itu dapat 2, maka yang 1 ini nilai yang paling rendah dapatnya 0,02 dan seterusnya. Kemenangan nilai tertingginya adalah Surabaya. Itu ada rumusnya sendiri, kita lacak dari mana peserta yang dapat juara dari kota mana kita berikan, akhirnya nilai kota Surabaya dapat. Overall untuk IFES kota Surabaya dapat poin 2. Lanjut Pak ke ranking Pak. Selanjutnya adalah nilai English Cam. Coba buka English Cam Pak. Yang nilai 2 Pak. English Cam yang nilai 2 Pak. Coba up dulu. Scroll dulu ke atas. Ini kalau 0000 ini maknanya berarti English Cam-nya nggak ikut Pak. Contoh Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, saya baca misalnya Kota Madiun, berarti kalau blok merah berarti nggak ikut. Coba yang dapat nilai 2 dari mana Pak? Nggak ada. Nggak ada yang dapat nilai 2? Hah? Nggak ada. Nggak ada. 1,5. Coba dibuka dulu. Kenapa kok tidak dapat nilai 2 gitu? Coba dibuka English Cam. Yang English. Ini Kabupaten Banglang jumlah pesertanya 1. Bojonegoro jumlah peserta 8. Nilai representasinya sudah dapat. Terus jumlah number itu berdasarkan amount di ranking. Winning itu karena ada kejuaraan yang diberikan. Coba nilainya Pak, kanan Pak, sebelah paling kanan. Saya ketutupan. nilai yang mana? Oh iya. Kenapa tidak dapat nilai maksimal 2? Karena diambil dari nilai average mulai representasi number sama winning. Ini representasi pokoknya ikut dapat nilai 2. Pokoknya ikut ada yang mewakili dapat nilai 2. Terus number itu berdasarkan amount jumlah pendaftar, kemudian yang dirumus ada nilainya, kemudian winning yang dapat juara juga dapat. Akhirnya contoh nih sebentar, Kabupaten Lamongan. Jumlah yang ikut pesertanya 16. Kepesertaan kegiatan dapat nilai 2 akhirnya ya. Terus number itu berarti 16 itu jumlah peserta tertinggi. Untuk English Camp itu berarti dari Kabupaten Lamongan. 16 itu peserta dengan jumlah paling banyak dari Lamongan. Terus juaranya dia dapat nilai 1. Yang dapat nilai 2 dari mana Pak? Coba lihat. Ada nggak yang juara dapat nilai 2? Ada. Dari Kabupaten Sumeneb. Ternyata Kabupaten Sumeneb dapat nilai paling banyak di juaranya paling banyak itu Kabupaten Sumeneb. Akhirnya nilainya kita ambil rata-rata mulai representasi, number sama winning, akhirnya tidak ada yang dapat nilai 2 karena di rata-rata itu. Akhirnya terakumulasi Bapak Ibu, balik ke ranking Pak. Balik ke ranking, kita indeks. Coba ke atas dulu Pak sampai mulai Bangkalan pertama. Coba kita bacakan. Kabupaten Bangkalan itu ada blok merah 1. Kegiatan Tanoker tidak ikut. Absennya 1. Jadi 1 kegiatan dia tidak ikut. Kabupaten Banyuwangi 2 kali kegiatan tidak ikut, yaitu Tanoker sama English Camp. Kabupaten Blitar 3 kegiatan tidak ikut, IKM, Tanoker, dan English Camp, dan seterusnya. Nanti datanya ada. Nilai partisipasi itu partisipasi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih nilai partisipasi. Nah nilai itu kita peroleh dari akumulasi ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah nilai yang tercapai. Sehingga kalau total itu berarti kalau misalnya ini 2 semuanya berarti jumlahnya 12. Kenapa Pak? Kok di merah-merah? Oh yang kosong. Kan nol kan?
Oke. Coba Pak lihat lihat. Nah, yang nilainya dicetak hijau, Kota Kediri dapat nilai 9,15. Bisa dilihat itu tracing nilainya dari mana? 2, 1,22, 1,6, 2, 0,95, 1,38. Akumulatif di SAM. Terus Kabupaten Sumeneb 8,84, Kabupaten Situbondo 8,08. Kepesertaan 100% di ketiganya. Ada nggak Pak kepesertaan 100% yang lain tapi Tidak ada. tidak ada. Kebetulan yang kepesertaan 100% itu 3 kabupaten kota itu. Jadi Kota Kediri, Kabupaten Sumeneb, dan Kabupaten Situbondo. Selamat buat ketiga kabupaten kota yang telah benar-benar mendukung semua program di MGMP Bahasa Inggris Jawa Timur. Demikian yang dapat saya laporkan. Barangkali nanti monggo teknisnya bagaimana Bu Ita ngaturnya, apakah saya sudahi terus atau langsung ada tanya jawab setelah saya, atau Bu Uli dulu? Saya kembalikan ke Bu Ita terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Chen. Jadi penjelasannya sudah panjang kali lebar, kali tinggi juga. Lanjut dulu ke teman-teman lain, baru nanti jawabnya Pak. Sekalian saja nanti tanya, kita jadikan satu. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti ada pertanyaan, baik itu nanti terkait laporan kegiatan kita yang terdahulu atau mungkin tentang rencana kita yang akan ke depan, mohon dicatat dulu. Nah, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baik, langsung ke agenda selanjutnya akan disampaikan oleh perbendaharaan kita ya, yang selalu mengolah dana. Menteri Keuangan. Ya boleh, ya monggo, boleh kami persilakan. Thank you very much Bu Ita. Yang kadang-kadang jarang mengudara, padahal kalau mengudara wow sekali Bu Ita. Bu Ita suka membiarkan saya menjadi perawan di sarang penyamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Halo. Waalaikumsalam Semoga warahmatullahi wabarakatuh. tidak bosan melihat wajah-wajah kami sampai akhir masa jabatan kami. Saya mohon izin share screen. Alhamdulillah, saya nggak bantu. Nanti saya ambil dibantu nggih Pak Puspo. Ada. Wes. Nanti Pak, Mbah. say. Kayaknya butuh bantuan Pak Puspo juga. Enggak, itu muncul. I can do it myself. Langsung slideshow aja, Mbak. Siap. Ya. Oke, teman-teman, ini adalah laporan dari bendahara di tahun untuk rapat kerja tahunan 2024. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kusen, kita punya 8 agenda di tahun 2023. Kekenyangan banget mengurus kami ternyata di tahun 2023, kebanyakan kegiatan. Sampai blokek, ampun, darah putih. Oke, yang pertama kontribusi keuangan itu sebenarnya ada hal yang perlu disoroti, yaitu screenshot SIM PKB yang sudah Bapak Ibu lampirkan dan SK pengurus. Mungkin nanti bisa dijelaskan ketika sesinya Pak Pur, karena ranah saya di masalah keuangan. Nah, ini adalah kabupaten kota yang terdeteksi belum mengisi Google Form, ada 12. Di 2024 nanti Bapak Ibu kami rencananya akan fokus pendekatan secara lebih personal, skupnya lebih kecil gitu. Jadi Pak Chen ngurus zonanya, akan lebih intens mengurus zona masing-masing, sehingga tidak langsung kami berenam menghandle 38 kabupaten kota gitu. Nah, ini mulai latihan ini.
di yang kontribusi ini. Jadi di zonanya Pak Jen tuh ada Kabupaten Banyuwangi belum beres, Bu Ita yang paling beres, diam-diam menghanyutkan. Nggak tahu gimana tuh Selamat caranya. Bu Ita. Apa ditalangi Bu Ita dulu semuanya ya, Ah, jangan-jangan. bisa jadi perlu diklarifikasi. Wah, tajir melintir Bu Ita ini kalau sampai ditalangin semuanya. Di saya masih ada ganjalan Kabupaten Probolinggo sampai detik beberapa hari yang lalu saya japri itu katanya teman-temannya belum teman-teman anggotanya belum melakukan pembayaran. Ada Pak Itu Pur, Kabupaten Probolinggo apa Kota Probolinggo, Bu? Kabupaten Pak, kota udah. Oke. Makanya ada revisi nominal itu karena ada yang beberapa kabupaten kota yang insaf, jadi menambah income kita begitu. Insaf. Tapi Bahasannya itu itu. piye Ini maksudnya? aduh Pak Pur ini kebalikannya Bu Ita ya saudara-saudara. Pak Pur rekornya terbanyak yang masih zong. Iya, Kayaknya ya, perlu banyak kunjungan ini Pak Pur. ya, Pak terima Wasid, kasih. Wasid ini jangan-jangan dipakai untuk mensubsidi jembatan Suramadu ini. Kok Pamekasan Sampang masih nyantol. Malang, Masya Allah, Kabupaten kota apa itu wisata sudah, ini kok cuman iso memang izin-izin belum. nih. Pak Puspo kontribusi tahunan yang hanya sekelumit uang kok iso belum bayar ini zonanya ini. Padahal kota wisata dengan pendapatan per kapita yang sangat tinggi loh. Ada hubungannya enggak? Ya Kota Malang dan Kota Batu. Semoga di 2024 nanti DCI setornya. Oke, nah sebenarnya sih mau menampilkan behind the scene-nya, tapi itu Kabupaten Probolinggo. Ya Bu, wong-wong gurung ono sing bayar gitu katanya. Nggak tahu yang lain itu bagaimana balik layarnya. Gitu. Nah, posisi di saat ini tahunannya ada 14.720 Bapak Ibu. Kemudian agenda berikutnya ada rapat tahunan 2023 yang di Malang tempo hari itu, di Mexwan itu minus 9.440. Jelas minus karena biaya yang panjenengan bayarkan hanya untuk biaya hotel. Pun untuk nanti raker di 2024 bahkan biaya yang akan kami kenakan ke panjenengan itu tidak cukup untuk mengcover biaya hotel karena ternyata di Banyuwangi hotelnya mehong-mehong, saudara-saudara. Tapi tetap kontribusi dari panjenengan tidak perlu bertambah, tenang aja. Yang akan menghandle adalah kas MGMP provinsi. Pelatihan kas poin ini karena online dan panjenengan membayar kontribusi jadi tidak ada outcome. Kemudian ada penyusunan modul ajar fase F. Pokoknya sesuatu yang berbau hotel itu banyak minusnya Bapak Ibu karena ya kayak gitu deh, full board meeting yang ditetapkan oleh hotel itu pasti rate-nya tinggi. Sedangkan kita mau narik ke panjenengan sesuai dengan itu tuh kok kayaknya gak mentolo gitu ya, wajah-wajahnya dengan tuh melas banget gitu. Perjuangan untuk hadir aja udah luar biasa gitu. Kok arep narik riel gitu. Hotel petang atau seket, bayar petang atau seket kok gak tuwe gomen gitu ya. Akhirnya ya wis begitulah. Mesti merah-merah minus-minus gitu, gak apa-apa wis. Wah, ini minusnya besar sekali termasuk saya tidak ikut. Yang di Jember sayang sekali. Padahal sudah berencana sambil sambang anak saya di UNED. Begitulah, takdir berkata lain. Itu ya. Kemudian yang English Festival. Wah, ini menyenangkan Bapak Ibu. Semoga di 2024 bisa lebih banyak pesertanya. Jadinya bisa surplusnya lebih banyak kita. Gitu. Kemudian yang di English Camp, aduh English Camp ini menyenangkan tapi sedikit mengecewakan. Duh. Menyenangkannya karena seperti yang disampaikan Pak Chen tadi, itu testimoni dari peserta itu sangat luar biasa di balik segala dramanya. Sampai setiap kali masuk kelas ke anak-anak saya yang mantan English Scammer itu selalu bilang, "Mem, kapan English Scam lagi? Mem, kapan?" gitu. Gak ngerti sih ngurusi kiremak kabeh lahir dan batin. Sebagai pejantan tangguh, Pak Pur yang ngedrive ke puskesmas karena ada pasien gawat darurat, waduh benar-benar
dramanya itu cocok jadi dapat apa itu award. Nah, harapannya sih waktu itu banyak banget yang hadir gitu ya. Kita targetnya 5 peserta per kabupaten kota, ternyata tidak seindah impian. Terus ketir-ketir kayaknya mau minus lagi nih, minus lagi. Wes, orang sak grup tak amu IKB soalnya minus. Syukurlah ternyata nggak jadi minus. Ada surplus sedikit. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, kalau modalnya kayak gitu itu kita ini untuk kegiatan itu minus loh Bapak Ibu, mulas banget yo. Kayaknya sirkulasi uangnya banyak tapi ternyata minus. Untungnya masih ada saldo dari 2022 sehingga posisi saldo kita saat ini sekitar 19 something. Begitu. UUD 45 ya Bapak Ibu, kalau bertemu dengan wajah saya itu UUD juga ujung-ujungnya duit. Ingat Auli, ingat duit. Jangan lupa ya, sampai akhir masa jabatan kami jangan bosan. Ingat Auli, ingat duit. Jangan lupa kalau cari venue selalu yang ada kolam renangnya, karena saya suka gum-gum. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa moving forward to a better 2024. With love, Bendahara. Sarangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa di luar. Biasa di luar ya, bukan luar biasa ya. Saya kembalikan ke Bu Ita. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi kami dari pengurus sudah menyampaikan terkait laporan pertanggungjawaban kami tentang program-program yang sudah kita rencanakan bersama di tahun 2023 pelaksanaannya bagaimana dan juga terkait pendanaannya untuk apa saja sudah kami sampaikan. Untuk selanjutnya ya yang namanya masa lalu berarti ada masa depan yang lalu biar berlalu, sekarang kita fokus dulu ke masa depan di tahun 2024. Nah yang ini agenda pertama dari MGMP kita adalah raker yang dilaksanakan setiap tahun rutin di awal, akan disampaikan oleh the hard working one. Ya, Pak Wahid Maulidi. Monggo, Pak Wahid, mempersilahkan. Siap. Baik, terima kasih Ibu Ita. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Mahfuzen MPD beserta pengurus MGMP Bahasa Inggris. Kok mati-mati sih? Kok mati-mati sih? Senengane mesti iki. Putus-putus kayaknya. Tenang Pak, tahun depan mau pakai IndiHome katanya. Oh, IndiHome. Bukan. Batu Terkrit. Tahun depan pindah ke Pasuruan paling wong. Ini mendung di sini agak nge-lag sedikit memang. Makanya ini belum bisa on cam. Pak Puspo minta tolong untuk share screen. Yang mana? Yang di WA. Oh, bentuk PDF WA. langsung. Oke, pokoknya aku Ya. jangan. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya berdasarkan hasil raker di Next One tahun lalu 2023 nih, yang akan ditempati raker yaitu Kabupaten Banyuwangi Bapak Ibu, sehingga kita akan bergeser dari Kota Malang yang kemarin. Untuk di tahun 2024 kita akan ke Banyuwangi. Jadi Pak Puspo? Sabar. Oh, oke. Kalau tolong ya sabar toh. Siap. Nah, Bapak Ibu, untuk tahun 2024 kegiatan-kegiatan yang akan
diadakan atau dilaksanakan kita kurangi, namun kami akan lebih fokus kepada MGMP bahasa Inggris kabupaten kota wilayah masing-masing, sehingga nanti ada salah satu momen di Raker Banyuwangi di tahun 2024 yang bertepatan untuk tempatnya itu yaitu di Hotel Luminor Banyuwangi, Bapak Ibu. Nanti kami akan membuat agendanya tidak terlalu banyak susunan acara atau rundown-nya. Yang pertama langsung saja Bapak Ibu, Raker 2024 akan kita laksanakan di Kabupaten Banyuwangi, tepatnya di Hotel Luminor, Bapak Ibu. Nah, Bu Oli bisa kum-kum sepuasnya nih nanti di sini. Mumpung lagi hujan-hujan juga, Bu Oli, musim penghujan gitu. Siap. Kemudian ini Bapak Ibu, next Pak Puspo. Next berikutnya, latar belakang tidak perlu saya jelaskan, nanti akan kami share. Baik, terima kasih ke sini Pak Puspo. Tujuan dan maksud dan tujuan dari kegiatan Raker yaitu yang pertama untuk mengetahui tingkat ketercapaian program kerja dalam 1 tahun, yaitu yang kemarin di tahun 2023, kemudian sebagai pedoman untuk merancang program di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2024 yang besok akan kita laksanakan begitu nggih. Kemudian yang ketiga, laporan dari masing-masing bidang atau pengurus tadi sudah dijelaskan panjang kali lebar oleh ketua kita yaitu Bapak Mohkusen MPD. Kemudian yang keempat tujuannya yaitu sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi dengan ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Timur. Jadi Raker ini ranah utamanya yaitu untuk ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Kota se-Jawa Timur Bapak Ibu. Aslinya seperti itu. Namun apabila ketua berhalangan hadir, bisa digantikan oleh perwakilan dari MGMP masing-masing seperti itu. Yang berikutnya yaitu waktu dan tempat. Untuk waktunya yaitu hari Jumat sampai dengan Sabtu, jadi Jumat Sabtu Bapak Ibu, kita akan bermalam di Hotel Luminor tanggal 26 dan 27 Januari 2024. Mohon Bapak Ibu segera menandai di Google kalender masing-masing supaya bisa mengingatkan. Nah, alamatnya Hotel Luminor Banyuwangi yaitu di Jalan Yos Sudarso nomor 66, kemudian lingkungan Sukowidi, Kelatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Itu. Kemudian untuk daftar peserta terlampir nanti kami akan mengirim sesuai registrasi yang Bapak Ibu isi. Kami akan buka mulai hari ini, malam ini atau besok nggih Pak Puspo nggih. Untuk form registrasinya sudah ready, sudah dibuatkan juga oleh Ibu Sekretaris yaitu Ibu Bintang Modalyawati MSc. Kemudian untuk susunan acaranya kami akan lampirkan juga nanti di situ. Dan kontribusinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Oli, seperti tahun kemarin kita samakan. Meskipun ini tidak cukup Bapak Ibu untuk biaya hotel full board per masing-masing orang atau per pack seperti itu. Namun kami masih menganggarkan untuk Bapak Ibu atau panjenengan semua itu tetap di angka 300.000 per orang. Full board Bapak Ibu. Nah, kemarin cerita-ceritanya itu kan kami sudah koordinasi dibantu oleh Pak Supriyadi. Terima kasih Pak Supriyadi dan kawan-kawan dari MGMP Banyuwangi atas bantuannya sangat luar biasa. Akhirnya Pak Supri tahu Pak Puspo dan Pak Jen riwahnya mencari venue untuk panjenengan semua itu seperti apa. Wahid kemahalan Pak Wahid. Akhirnya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau hotelnya saja itu bisa kok dijangkau oleh Bapak Ibu melalui kontribusi dari MGMP Kabupaten Kota masing-masing. Namun untuk full board-nya ini yang agak rewel kadang karena coffee break saja itu nominalnya sampai 75.000. Lain dinernya itu 100 lebih begitu.
gitu. Kemudian live-nya juga. Nah, berikutnya Pak Puspo. Untuk susunan panitia tetap Bapak Ibu nggih. Nanti untuk susunan acaranya next Pak Puspo atau rundown kegiatannya. Untuk timeline saya perlu menjelaskan yang pertama hari ini atau tanggal 8 Januari pukul 7.00 PM gitu ya. Jika kita ada kegiatan sosialisasi raker secara online via Zoom meeting, sudah disampaikan juga kepada masing-masing ketua IBP kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya, acara berikutnya, timeline yang kedua yaitu registrasi peserta. Kami akan buka di tanggal 7 Januari. Oh iya, maaf Bapak Ibu, ini harusnya tanggal 8 gitu. Maaf, tanggal 8 sampai dengan 20 Januari hingga pukul 23.59 WIB. Intinya jam 12 malam kurang 1 menit. Nah, 1 menit ini berharga loh Bapak Ibu. Gitu ya. Yang CGP saja kemarin kurang 1 menit bisa daftar, alhamdulillah lulus. Kemudian berikutnya, agenda berikutnya, timeline berikutnya yaitu koordinasi dengan peserta. Bapak Ibu kan nantinya hingga tanggal 20 Januari kan registrasi peserta. Nah, di tanggal 20 Januari malam, seperti pada malam hari ini, akan kami buka koordinasi dengan peserta apa saja hal yang perlu disiapkan oleh peserta atau perwakilan dari kabupaten kota masing-masing. Kemudian rakernya yaitu tanggal 26 dan 27 Januari 2024. Seperti biasa Bapak Ibu untuk check-in biasanya di hotel itu dimulai dari jam setengah 2 sampai jam 2. Jadi misalkan panjenengan datang di jam 12 atau jam 10 paginya atau jam 11-nya begitu nggih, atau sebelum jam setengah 2 biasanya akan diarahkan ke lobi dulu ya, duduk-duduk sambil kopi atau bagaimana kumpul dengan teman yang lain, biasanya memang seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi seperti kejadian kemarin-kemarin itu kan kita berkegiatan di lifestyle hotel. Pak Wahid, ini bagaimana? Kok belum ya? Belum bisa check-in ya? Karena memang belum waktunya check-in, Bapak Ibu. Begitu. Nah, next Pak Puspo. Nah, nanti ada sesi tanya jawab gitu. Untuk rundown raker, yang pertama jam setengah 2 kita akan check-in di hotel, bagian resepsionis. Kemudian jam setengah 4-nya kita akan mengadakan opening ceremony. Kemudian jam setengah 5 atau selesainya opening ceremony, kita akan langsung ada evaluasi program tahunan. Ini juga kami akan mengundang pengurus dari MPP Kabupaten Banyuwangi untuk turut serta di acara ini nantinya Bapak Ibu. Karena sebagai bentuk koordinasi juga dengan MPP Banyuwangi. Itu sepertinya. Nanti kita lihat seperti apa nanti. Kemudian berikutnya, acara berikutnya yaitu jam 5, yaitu ada coffee break. Karena coffee break kita dapat 2 kali Bapak Ibu. Jadi di hari pertama kita ada coffee break di jam 5-nya, kemudian nanti masuk ke kamar masing-masing dan siap-siap dinner Bapak Ibu. Jam 6 biasanya sudah ready untuk dinernya. Kemudian jam 7 kita akan atau Mbak Daisa begitu kita sudah harus siap-siap untuk penyusunan program kerja di tahun 2024 hingga selesai. Dan pesan dari pihak hotel, ini aslinya mentok-mentokin Bapak Ibu, aslinya sulit banget nyari tanggal sesuai dengan keinginan kita di Januari sebenarnya, sehingga kita dapat promo tahun baru begitu dari pihak hotel. Makanya kita bisa menjangkau Hotel Luminor ini. Aslinya Hotel Luminor ini bintang 4 Bapak Ibu, tapi grade-nya grade rating 5, bintang 5. Makanya mahal. Aslinya sih di angka 700. Begitu Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kita dapat promo dan diskon seperti itu. Nah, pesannya yaitu kita harus selesai di jam 10 malam
saya minta tambahan waktu untuk foto-foto yaitu di jam 10.15 Bapak Ibu. Untuk di hari Jumatnya nggih. Kemudian di hari Sabtunya besoknya begitu nggih. Breakfast akan ready jam 6 sampai jam 8. Aslinya jam 9, tapi jam 9-nya kita akan pakai untuk check out begitu Bapak Ibu. Dan ada kegiatan seperti tahun-tahun lalu nggih, seperti tahun lalu yaitu di Kota Malang di Max One Pak Puspo nggih, kita outing sekaligus closing gitu. Nah, kita mau kemana nih Bu Oli? Kemarin alhamdulillah lobby-lobby dengan teman-teman dibantu oleh teman-teman MGP Kabupaten Banyuwangi, kita akan ke Bang Sering Bapak Ibu. Begitu. Monggo silakan nanti spot-spot mana ya yang kira-kira bisa saya pakai untuk foto-foto bareng teman-teman. Trio perusuh katanya Bu Iva nggih. Siapkan TikToknya Bu Iva, Bu Ririn, Bu Nunu. Gitu nggih. Nah, siap Ibu Cindy nanti kami share nggih layarnya. Next berikutnya Pak Puspo. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwasannya hal apa yang perlu dibawa saat Raker 2024. Yang pertama, karena kami kan nanti akan lebih banyak focusingnya ke MGMP kabupaten kota masing-masing kan, sesuai wilayah atau PJ zona. Maka Bapak Ibu diminta untuk membawa program kerja dalam bentuk soft copy nantinya akan dikumpulkan juga. Nanti kami akan rilis kemana kumpulannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada hard copy daftar nama keanggotaan di komunitas SIM PKB. Ini agar kami mengetahui jumlah keanggotaan di SIM PKB masing-masing kabupaten kota ini jumlahnya berapa ya. Gitu. Kemudian yang ketiga ada SK pengurus yang terbaru Bapak Ibu. Nah, kelengkapan yang lain yaitu SPPD seperti biasa, bagian penanganan nanti ada di saya juga. Semoga dapat bantuan dari MGP Kabupaten Banyuwangi, lobby dengan pihak hotel juga, begitu. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan pribadi di hotel. Mau bawa tripod, mau bawa sangu, mau bawa cemilan, monggo Bapak Ibu. Biasanya Bu Ririn bawa kopi nggih Pak Puspo nggih. Enggak. Kemudian yang berikutnya ada ATK sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Karena biasanya dari hotel kita itu entah kenapa selalu dapat pensil bukan bolpen. Jadi Bapak Ibu untuk tanda tangan atau catatan-catatan penting kayaknya butuh sih untuk membawa bolpen pribadi seperti itu. Baik, next berikutnya kayaknya terima kasih deh. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu tidak penasaran ya sama ini icon ini apa ya Pak Wahid maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan dong Pak Chen begitu nanti. Nah, ini icon moving forward-nya kita Bapak Ibu. Ini idenya Pak Chen ini. Gitu. Nah, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih dari kami. Semoga ada yang bertanya nantinya karena sudah lewat dari 1 menit. Apa jadwal saya untuk presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tunggu tanya jawabnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi paparan dari Pak Wahid terkait agenda kita yang terdekat yaitu Raker tahun 2024. Nah, setelah ini ada tanya jawab yang akan dipandu oleh Pak Pur. Nanti jikalau panjenengan mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, entah itu masukan, entah itu saran, entah itu pertanyaan, baik itu terkait Kenapa Bu Ita? Suaranya Bu Ita tidak terdengar. Iya toh Pak, halo? Pakai headset ya? Saya nggak pakai headset ini. Oh, ini Pak Pur kayaknya. Pak Pur di mute dulu aja. Halo, halo? Ya, silakan Bu Ita. Sudah bisa terdengar? Udah, oke. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, agenda selanjutnya adalah
ada tanya jawab, masukan dan saran dari panjenengan. Jika nanti panjenengan ingin menyampaikan baik itu pertanyaan terkait program tahun 2023 atau masukan dan saran terkait kegiatan yang akan kita lakukan di akhir Januari nanti 2024 di Banyuwangi, monggo jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan kepada kami supaya nantinya program kita yang terdekat ini tahun 2024 itu bisa terlaksana dengan 100% partisipasi dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Itu harapan kami. Baik, monggo Pak Pur untuk tanya jawabnya saya serahkan kepada panjenengan. Mengingatkan Bu Ita, teman-teman yang baru gabung atau sudah gabung tapi belum mengisi presensi, karena kalau dilihat di sini 6 berarti seharusnya 29, tapi di daftar hadir itu masih 24, berarti kurang 4 orang. Silakan untuk mengisi presensi yang sudah saya share di chat Zoom. Silakan Pak Pur. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan. Forum tanya jawab, mungkin ada yang tanyakan, ada usulan. Silakan raise hand Bapak Ibu. Kano sing usul, kano sing aduh. Monggo Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Wah, berarti wis cakep iki wis. Wis siap untuk bubuk cantik, Pak. Iya, wah, iku sing Pasuruan iki. Oh ya, Bu Yanti. Bu Yanti, Pak Pur. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Pur. Saya bertanya ke Pak Kusen ini. Pak Kusen, ini kan kepengurusan saya itu akan berakhir, sudah berakhir Desember kemarin. Nah, tapi ini belum ada pemilihan pengurus lagi. Sedangkan nanti raker kan tadi kalau saya tidak salah dengar ada syarat untuk membawa SK pengurus. Nah, itu bagaimana Pak Kusen? Matur nuwun. Nggih, sudah ditampung Pak Pur. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, yang jawab ya Pak Pur, Bu. Itu tanyanya. Jelas, Bu. Pertanyaannya SK. SK itu kan berakhir di bulan Desember. Bu Yanti ini SK-nya per Desember, padahal nanti raker itu per Januari 2024. Berarti kan ada masa di mana lowong jabatan. Ini bagaimana Pak Pur? Sing ditakoki Pak Kusen, tapi tak wehne Pak Pur ae. Oke, terima kasih pertanyaannya ini sekali. Jadi tanggung jawab dan organisasi ketua lama sebelum terbentuk ketua baru atau pengurus definitif baru, tanggung jawab masih ada pada pengurus. Ini saya laptop saya dari Begitu jawaban saya. Berarti nanti boleh membawa SK pengurus yang lama ya Pak? Iya. Iya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya jelas sudah dijawab. Nek sing jawab Majelis Dewan Suro iki ya ora wani, ya sing kudu samina wa atona. Ya Ustaz, ngono langsung. Anggere wis Majelis Dewan Suro wis berfatwa ya kita samina wa atona Pak Yai, ngono wis. Oke. Jadi begitu Bu Yanti, jelas. Jadi kalau sementara masih belum ada proses reformasi ya silakan, ya jabatan definitif masih dipegang itu masih di Bu Yanti, berarti Bu Yanti yang taking care of it gitu ya. SK yang lama dibawa, yaitu nanti kalau ada baru ada tagihan ya mohon kerjasamanya, karena nanti di periode 2024 kita akan benar-benar bekerja berdasarkan keinginan untuk menguatkan MGMP Kabupaten Kota. Kita akan lebih banyak refocusing
pada bagaimana MGMP kabupaten kota itu kembali ke kitohnya gitu. Katanya Majelis Dewan Suro bahwasannya kitoh-kitoh ngono lho kok. Ngaten. Nggih, Sayang, matur nuwun. sayang ya MGMP ora ono PLT. Kudune ono PLT barang loh. Silakan Bapak Ibu yang Mungkin lain. yang lain Bapak Ibu. Yang lain sih. Bu Ririn sudah Oh, senyum-senyum kayaknya siap mau tanya nih. Bu Nunuk raising hand itu. Oh, Bu Nunu, monggo. Silakan Bu Nunu. Nggih, cek suara saya terdengar. Waduh, nyaring. Nggih, Salam pertanyaan ini ke penanggung jawab raker nih, Pak Wahid. Pak Wahid bisa atau mungkin Bapak dari Banyuwangi ini ya. Insya Allah kami siap backpacker ke sana gitu. Mohon mungkin bisa ada ada tambahan informasi naik apa ke sana, kalau misalnya naik kereta turunnya di stasiun mana. Terima kasih. Halo. Halo. Baik, terima kasih Bu Nunu atas pertanyaannya. Pak Pur yang mau jawab atau siapa? Saya. Ini yang kalau saya dapat informasi, nggak tahu kalau mungkin kalau kereta ya, kalau dari Malang itu hanya satu kereta, artinya hanya berangkatnya jam 4:30 dari Malang. Nah, kalau 4:30 berarti kalau kegiatan kita itu di hari Jumat, berarti kita nggak bisa. Berarti harus hadir berangkatnya hari Kamis. Tapi mungkin kalau naik bis itu mungkin bisa. Kemarin saya tanya ke Pak siapa? Pak siapa? Pak Supri. Itu kemarin karena kalau saya kemarin saudara ancang-ancang mau naik kereta, ternyata kalau kereta saya harus berangkat Kamis. Nah, sementara saya nanti di sana malamnya nginep di mana? Ya walaupun banyak hotel atau mungkin lah. atau musola lah. Akhirnya saya coba tanya, katanya jembatan yang lagi direnovasi dan diperbenahi itu sekarang sudah bisa dilalui atau bisa digunakan, sehingga mungkin kemacetan yang kemarin-kemarin katanya itu terjadi itu mungkin tidak. Jadi mungkin kalau darat yang bis atau naik mobil pribadi itu mungkin bisa seperti itu. Begitu. Tapi mungkin dari pihak yang Banyuwangi, siapa tadi? Pak. Izin menjawab, menambahkan izin, boleh? Izin menjawab Pak dari Banyuwangi. Nggih, monggo silakan. Mungkin kalau dari untuk saat ini lewat utara maupun lewat selatan, lewat Jember atau lewat Situbondo aman Pak, karena jalan sudah bagus dan bisa dilewati. Berarti aman ya Bapak ya? Aman Pak. Nah, ya kalau naik ya tadi kalau kereta hanya satu ya Bapak ya? Ya kalau kereta hanya satu, berarti harus berangkat hari Kamis. Kalau tidak harus transit, ambil kalau dari Malang itu berarti kereta yang pagi nanti turun di Bangil ambil kereta yang ke Banyuwangi. Itu ada kereta apa Pak ya? Robowangi kalau kota Pasuruan. Robowangi berangkat jam 7 dari kota Pasuruan. Nah, itu harus transit seperti itu, jadi bisa. Tapi kalau mamanya dari Malang langsung ke Banyuwangi itu yang pagi yang sore ya, yang sore.
Turunnya di Izin menambahkan. Pantura atau di Banyuwangi Kota? Turunnya di stasiun Banyuwangi Kota, di Karangasem namanya, stasiun Karangasem. Nanti di situ naik Gojek atau naik Grab bisa langsung dekat. Di Banyuwangi Izin Kota ya Pak? menambahkan. Ya. Ya di Banyuwangi Kota. Mbak Ririn tak jemput ya. Waduh guayane. Wes, Ampiri izin maksudku. menambahkan boleh Bapak Ibu? Yo. Nggih, baik. Kalau naik bis gitu ya, nggih. Setiap terminal bis kan biasanya memang punya langsung ke terminal begitu, nggih. Bisa begitu. Namun waktunya agak lebih lama lagi Pak Puspo. Kalau dari Surabaya ini saya sudah tracing lewat Traveloka, gitu ya. Untuk melalui lewat, kalau kita pakai bis begitu nggih, sudah ada, dan waktunya ini untuk jam 7 ini sudah ada langsung ke Banyuwangi Pak Puspo. Tapi mungkin nanti akan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Fairuz ya, kita pasti akan turun di beberapa titik. Kalau terusan ya kita bisa terus, kalau masih mau transit bisa kok seperti itu. Kemudian misalkan kita mau naik kereta Bapak Ibu, kita pakai Probowangi nggih, boleh nggih. Nah, saya coba tracing karena saya sudah pesen sebenarnya. Saya sudah pesen tadi Bapak Ibu. Probowangi dari Surabaya jam Probowangi. 5. Oke, jam 5.30 dari Surabaya Bapak Ibu. Sampai di sana perkiraan jam 12 sana. Nang Malang, nang Surabaya dhisik. Jam Untuk biayanya memang agak sedikit, bukan agak sih, lumayan murah, lebih murah dari naik bis. Kisaran 54.000 Bapak Ibu, namun nantinya Bapak Ibu bisa memilih asuransi juga tambahan, yaitu sebesar 12.000, sehingga kita aman lah intinya mau bepergian kemana. Jadi total itu 76.000 tadi yang saya pesan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu bisa melakukannya di Traveloka atau tiket.com seperti itu. Itu saja sih dari saya Pak Puspo. Tujuannya memang bisa ke Karangasem, kemudian bisa ke stasiun Ketapang Bapak Ibu. Namun lebih dekat ke Karangasemnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Monggo lagi? yang lain mungkin ada yang mau tanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan peserta di tanggal 20 Januari Bapak Ibu, yang kami akan siapkan dan sajikan data yang valid untuk peserta panjenengan di tanggal 20 Januari. Namun kalau kita naik kereta biasanya kalau bisa sih 1 minggu sebelum keberangkatan kita sudah harus pesan tiket kok. Karena kalau H-1, H-2, H-3 takutnya tiket kereta sudah habis. Jadi jauh-jauh hari H-7, H-10 kita sudah harus pesan tiket Bapak. Mbak Ririn naik kereta ya? Terima kasih. Jalan kaki, Pak. Oh, jalan kaki. Sip. Pak Hari itu mau tanya itu, Pak. Pak Hari Widodo, silakan. Dari mana ini Pak Hari? Oh, Pak Hari. Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan. Silakan Pak Hari. Masih di mute. Iya. Widodo dari mana ini? Kabupaten Pasuruan. Ya, silakan Pak Hari. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maaf ini mungkin sesi yang terima kasih atas semuanya. Bahwasanya satu saya ingin menyampaikan kalau bisa dibuatkan panduan rute yang lewat melalui jalan kereta api itu ya, nanti kira-kira turunnya di mana secara tertulis, kemudian kalau bis bagaimana, terus harus turun di mana, transportasinya apa yang harus dinaiki setelah
dari stasiun maupun dari terminal bis. Itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MGMP provinsi yang luar biasa ya, yang sangat-sangat kompak ini. Menurut saya ganyeng orang-orangnya. Nah, mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya, sustainable committee ini ya. Kemudian juga bisa ke depannya nanti bisa membuat suatu program yang luar biasa. Akan tapi memang kita tidak menutup kemungkinan jadwal dari MGMP provinsi itu kemarin memang terlalu padat. Kalau kemudian kita selaku yang ada di kabupaten akhirnya kebingungan juga. Di satu sisi kami harus menjalankan program kami, di sisi lain kami juga harus mendukung untuk program dari provinsi Jawa Timur. Nah ini tentu memang benar tadi kalau ada pengurangan kuantitas benar, apalagi ini di semester 2 otomatis ada beberapa kegiatan penting agenda sekolah masing-masing perlu dicermati. Kemudian ada fasting month-nya ya, ada itu bulan puasa nanti otomatis ada jeda. Kemudian yang saya ingin usulkan, apakah tidak bisa raker itu dibuat model Zoom? Nah, karena mengingat tadi saya salut keterbukaan dari bendahara keuangannya, sehingga kalau sampai minus itu sebenarnya ya fatal ya, sebenarnya kasian juga gitu loh, kok sampai minus gitu. Nah, tetapi alangkah bagusnya justru program-program yang misalnya seperti kemarin ya, e-fest tadi itu ditingkatkan. Akan tapi kemungkinan ya, mungkin ini ada sedikit beberapa dari teman mungkin saya lihat mungkin kurang puas. Karena apa? Ketika memang keputusan juri memang totalitas menjadi hak prerogatif juri. Tapi paling tidak ada contoh misalnya ketika menang ditampilkan seperti ini, sehingga ada suatu semacam kita bisa meniru, kita bisa berkiblat kepada seperti ini kualitasnya yang juara itu, yang perlu supaya ada sedikit umpan balik, juga ada simbiosis mutualismenya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu kalau bisa ada program-program itu program-program yang mana bisa mendukung sehingga kualitas dari guru-guru. Kemudian tadi ada catatan sedikit untuk jangan sampai menguji guru-guru yang hadir di sana, tetapi justru bagaimana oke lah tidak apa-apa untuk misalnya ada post test, ada retest, no problem, tetapi pembekalan guru itu harusnya semua sama. Artinya sama begini, ketika tadi sudah post-test ada kekurangan, maka ada waktu untuk agar guru-guru yang tadi diperkirakan kurang tadi ada semacam ada mungkin bimbingan, ada suatu masukan, Bu ini tadi mohon yang menjadi catatan untuk satu peserta yang dianggap mungkin dia itu tidak di bawah yang diharapkan gitu, standar yang diharapkan, sehingga nanti ketika kembali ke kota kabupatennya masing-masing mereka menyampaikan seperti yang diharapkan. Itu yang kami harapkan, sehingga tadi rapot tadi sudah bagus menjadi evaluasi, tetapi tolong kompetensi yang dibawa untuk kembali ke kabupaten dan kota harus sama, sehingga nanti yang disampaikan juga sama juga kualitasnya. Dan yang terakhir, mohon maaf tambahan, usahakan programnya disesuaikan dengan sekarang yang lagi marak, ada yaitu program-program yang berhubungan dengan PMM ini. Itu. Demikian, mohon maaf terlalu banyak mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa Pak Widodo. Yang mau jawab Bapak Ibu pengurus?
Halo, cek. Silakan Pak Ketua untuk menjawab. Pak Wahid, Pak Chen, boleh Pak Puspo? Pertanyaan pertama Pak Pur, diulang. Pertanyaan pertama. Tentang rute ya, tentang rute sebenarnya di awal sudah kami antisipasi, di intern sudah kami siapkan. Nanti dimohon ditunggu aja terkait dengan rute, kalau naik kereta bagaimana, kalau naik bis bagaimana, nanti request sebenarnya sudah terpantau, sudah terkondisikan dan sudah terencanakan. Barangkali karena memang ini masih tahapannya sosialisasi awal, nanti di saat proses teman-teman yang sudah mengisi dan sudah register atas kegiatan dimaksud, nanti akan ada informasi yang sesuai timeline tadi udah ditentukan oleh Pak Wahid, nanti akan ada briefing lah ya, istilahnya briefing bagaimana nanti rakernya seperti apa. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan Zoom. Bapak Ibu, memang kalau kita bicara tentang Zoom sebenarnya bisa-bisa aja, namun demikian perlu dicatat bahwa kami itu pengen membangun komunikasi itu lebih dari sekedar masalah Zoom-nya saja gampang tuh sebenarnya. Tetapi lebih dari itu konteks bagaimana kegiatan itu adalah bentuk privilege para ketua untuk ketemu dengan teman-teman se-Jawa Timur. Itu hal yang berbeda gitu ya. Your being is really important together with us gitu. Jadi saat kemudian panjenengan ada semuanya bareng-bareng itu sebuah hal yang luar biasa dan berbeda, manakala kemudian panjenengan hanya say hello melalui telepon dan seterusnya. So sebenarnya tidak mengurangi esensinya, tetapi silaturahmi tadi kalau teman-teman memperhatikan presentasinya Pak Wahid, silaturahminya itu penting Bapak Ibu. Jadi keberadaan panjenengan saat ketemu dengan bersama-sama barangkali nanti ada satu situasi yang berbeda, keakraban yang berbeda yang kemudian itu akan menjadi penting bagi Bapak Ibu semuanya. Nah, selanjutnya apa yang belum dijawab Pak? Rute, kemudian Zoom, apalagi Bu? Program. Oke. Program sebentar yang terkait dengan kegiatan programnya lebih ke penjurian dulu, yang penjurian tentang lomba. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kami tidak berada pada posisi intervensi pada bagaimana akumulasi nilai itu benar-benar kami laporkan sesuai dengan apa yang menjadi concern dari para dewan juri. Perlu diingat bahwa kami dalam menentukan dewan juri itu beberapa sudah kami sangat pertimbangkan bahwa variabel-variabel itu berdasarkan elemen-elemen yang dilombakan kami sudah kunci itu. Jadi pertama contoh nih ya, untuk vlog gitu. Kita butuh sisi teknis bagaimana editing video. Kami dari sisi itu menghadirkan mereka yang memang punya kompetensi terkait dengan editing video. Dan itu kunci. Beliau hanya menilai urusan videonya doang. Sehingga Bapak Ibu tidak serta-merta bahasa Inggrisnya bagus, lancar, ketoknya bagus, tapi nanti jadi juara. Tapi merupakan komponen yang integratif dari berbagai komponen yang lain. Contohnya ya, kalau misalnya kategori besarnya adalah satu dari sisi bahasa Inggrisnya, dua bagaimana dia bisa mempengaruhi audiens, tiga bagaimana video itu dari sisi editing, dari sisi teknis maupun dari sisi estetika itu mempunyai nilai jual. Maka ketika itu yang menilai saya seorang pribadi ya tentu barangkali akan beda manakala kemudian jurinya itu kemudian sudah berada di bidangnya masing-masing. Jadi juri yang urusannya dengan video editing dari ITN Malang misalnya gitu, Polinema dari Polinema, berarti memang beliau itu spesifikasi di situ. Barangkali beliau tidak melihat bahasa Inggrisnya secara langsung, tapi yang dilihat hanya urusan videonya doang. Sehingga barangkali cara pandang ini tentu akan berbeda manakala kita hanya melihat dari perspektif guru bahasa Inggris saja. Sehingga nilai ini kami integrasikan. Satu dari sisi kelancaran berbahasa, dua bagaimana seorang speaker itu mampu mempengaruhi audiens, kita ambilkan orang yang bagian komunikasi publik. Nah tentu ini berbeda dengan hanya berbekal kita di guru bahasa Inggris saja. Sehingga variabel ini kita pertemukan. Satu,
dari unsur bagaimana komunikasi publik, 2 dari sisi bahasa Inggrisnya, asli bahasa Inggrisnya, seperti kita itu dari bahasa Inggrisnya tok, 3 dari sisi teknis, dari sisi videonya. Maka disinilah kemudian kami integrasikan nilai-nilai itu. Maka kalau ternyata ada ketidakpuasan satu sama lain, tentu sangat wajar. Misalnya saya sendiri melihat videonya ini jane ora pate apik tapi kok juara. Jo meneh kok panjenengan misalnya tidak puas. Saya sendiri mungkin juga tidak puas, tetapi kan kita harus hormati itu mereka-mereka yang punya ekspertis di bidangnya. Seperti itu Pak Hari ya. Itu penjelasan terkait dengan masalah juri. Berikutnya terkait dengan masalah program. Terkait dengan masalah program, kami tadi sudah saya sampaikan di depan masalah evaluasi. Kami akan mengurangi kuantitas program yang dalam 1 tahun contohnya 8 gitu ya. Kami akan kurangi dan kami akan lebih banyak fokus pada di 2024 fokus pada bagaimana MGMP di masing-masing zona itu punya satu ciri kegiatan yang memang nanti langsung berdaya guna buat teman-teman di masing-masing zona. Sehingga nanti contoh nih ya, contoh ilustrasi ini nanti masih belum fix, tapi contoh ilustrasinya akan begini. Kegiatan memang dilakukan oleh zonanya Bu Uli. Zonanya Bu Uli itu ada Kabupaten Kota Pasuruan, Kabupaten Kota Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kota Probolinggo, ada 7. Nah 7 itu kegiatannya mau ditaruh mana? Contoh kegiatannya mau ditaruh di Kota Pasuruan. Maka yang menjadi prioritas kepesertaan kegiatan adalah di zonanya Bu Uli. Kalau kemudian zonanya Pak Puspo dari kota Kabupaten Malang misalnya pengen ikut, ya boleh. Tetapi prioritas itu yang menjadi wajibnya adalah zonanya Bu Uli. Itu yang harus dicatat. Sehingga kegiatan itu lebih banyak akan berpola di sana. Minimal satu tahun sekali di zonanya itu satu kegiatan. Nanti di zonanya Pak Wahid, Madura 4 plus Gresik plus Surabaya, sudah ya 6 ya Pak ya. Itu nanti mau ditaruh mana? Contohnya mau ditaruh Sampang. Ya wis, taruh Sampang kegiatan. 1 tahun sekali di zonanya Pak Wahid. Sehingga itu nanti kalau mau sertifikatnya tetap provinsi. Tetap provinsi dan pelaksanaannya berada di zona di daerah. Terkait dengan masalah PMM dan seterusnya, kami mendengarkan ini dan kami akan coba tadi tetap akan ada satu kegiatan atau 2 lah ya. 2 kegiatan di provinsi yang nanti akan kita berikan. Coba nanti apakah audien yang ada di Raker nanti menyepakati apa tidak. Kami berencana bahwa akan ada kegiatan yang sifatnya training of the trainer. Sehingga nanti kalau sepulang dari kegiatan itu judulnya sudah trainer. Trainer di bidang apa? Nanti akan kita coba petakan kira-kira pada area mana. Kira-kira begitu. Ada yang belum saya jawab Bu Ita? Sudah semua? Sudah Pak. Lengkap, Turun. cocok. Terima kasih. Nggih. Bapak Ibu juga bisa tracing di PMM itu di komunitas ada MGMP provinsi di Jalur itu ada tambahannya. Belum di unmute Captain suaranya. Enggak, maksudnya Bu Ita nanti kalau notulensi ini udah selesai nanti bisa di-share di kaptensi oleh Bu Ita. Iya. Oke. Barangkali masih ada satu penanya, satu tok. Kalau masih ada, kalau tidak ada segera ditulis. Gimana Bu? Ada tanya peserta 2 boleh apa enggak? Umi dari Karena Gresik. jauh. Nggih. Cani. Gimana Bu Oli? Kalau yang menjadi wajib ketetapannya tetap 1 nggih, yang menjadi pertanggungan. Dua itu nemenin berarti nanti budgetnya ditanggung oleh yang kabupaten kota bersangkutan. Begitu. Yang menjadi pertanggungan itu 1. Jadi kalau misalnya 1 orang Bu Umi dari Gresik gitu misalnya ya berarti bayarnya 300. Kalau ada request begitu, aslinya saya ngeluh Bu Uli itu nanti. Nek request ya kalau saya sih beriso sabdo tok begitu ya, hanya bilang begitu aja. Kalau mungkin dari target katakan kalau dengan pengurus berarti kan 44. Misalkan ada yang nggak bisa hadir atau nggak bisa hadir misalkan ini misal itu mungkin bisa jadi tetap
jumlahnya seperti itu ya boleh ya. Tapi kalau menambah ini yang rodok mumet iki boleh iki. Gini, itu kan kita udah kontrak dari hotel ya, kita udah tanda tangan MOU gitu kan sama pihak hotelnya dengan harga segitu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang entah ditemani oleh selimut hidupnya atau teman sekantornya atau bagaimana, itu berarti menambah kamar sendiri gitu, tidak masuk dalam pertanggungan kami. Karena tarifnya dari hotel itu per orangnya itu 450.000, Bu. Sedangkan kami nariknya ke panjenengan itu 300.000. Nah, 150.000 Lo per orang ini, buka-bukaan. 150.000 per orang itu bukan Ketahuan ya. kaleng-kaleng gitu. Kaleng-kaleng ini. Itu baru hotelnya doang, belum yang lain-lainnya, belum kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau ini nggih, monggo di cover sendiri gitu, sesuai dengan tarif yang sesungguhnya. Karena yang kami fasilitasi, makanya tadi Pak Jan berkali-kali menyampaikan ini adalah privilege untuk ketua gitu. Kami berusaha nyeneng-nyeneng no ketua gitu. Bagaimana dengan budget yang di bawah standar bisa mendapatkan fasilitas yang di atasnya standar itu. Gitu. Sekaligus dapat rezekinya silaturahmi, begitu. 1 tahun sekali doang rakernya. Kalau yang kegiatan-kegiatan lainnya boleh diwakilkan ke pengurus yang lain atau anggota yang lain. Tapi kalau raker, kami mohon ini benar-benar ketuanya yang hadir, gitu. Kecuali Bangkalan dan Malang ya. Oh Apa? iya, karena dia kan ada saya sama Pak Oh Puspon. iya, kan Jadi pasti harus diwakilkan. ya, Boleh menambahkan Pak Jen juga. boleh. Nah, berkaitan dengan misalkan ada satu tambahan yang lain ya, Pak Jen boleh saya sampaikan enggak yang rencana Pak Jen sama itu? Nggak perlu, Pak. Enggak perlu. Oke, terima kasih. Ya. Kalau begitu nanti solusinya mungkin nanti saya coba lobby dengan pihak hotel, misalkan ada tambahan satu, mungkin bisa dapat diskon lagi lah, boleh nanti saya coba. Saya salah ya Pak Wahid. Saya salah Pak Wahid, Bu Uli dan teman-teman semuanya. Prinsipnya begini saja, mikirnya simple. Jatahnya adalah satu. Kalau mau nambah tidak ada larangan. So, tidak ada larangan itu tidak bermakna kemudian privilege cost itu kemudian include di sini ndak. Privilege cost-nya adalah on your own gitu aja. Sehingga nanti kalau ada nego-nego sifatnya nanti nego komunikasi intens dengan pengurus saja gitu ya. Biar cepat. Oke. Saja. Oke, nggak ada lagi. Kita akan kembali ke Bu Ita ya. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Pur. Ini nanti untuk hasilnya insya Allah akan di-share kepada teman-teman di grup, baik itu hasil evaluasi, terus untuk yang file ranking juga di-share ya Pak Wahid. Nanti bisa di-share atau bagaimana? Bisa nje? Bisa. Ya, dan juga ini. Dan sepertinya dari 38, ini 36 nih, kurang dari 38 kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur ini semuanya insya Allah tidak berkeberatan untuk mengadakan kegiatan yang akan datang di Banyuwangi dengan beberapa catatan. Tadi ada yang minta dibuatkan panduan untuk sampai ke tempat raker. Jadi dimohon nanti kepada yang berwenang siapapun itu mohon dibuatkan dan kalau bisa di-share secepat mungkin karena yang namanya tadi sampaikan Pak Wahid untuk tiket kereta itu kalau nggak cepat-cepat nanti keburu kehabisan gitu. Terus yang lain-lain ya nanti akan kami share, itu saja yang utama nggih. Evaluasi sudah dilaksanakan dan nanti kita akan ketemu di raker tanggal 26-27 Januari 2024 di Banyuwangi insya Allah. Kami tunggu partisipasi. Ketemu praraker dulu. Oh iya, ada prarakernya dulu.
Terus untuk link pendaftaran Bapak Ibu, insya Allah besok sudah bisa diakses, akan kami berikan linknya jika nanti sudah siap. Jadi kalau misalkan sekarang sudah kebelet pengen mendaftar gitu, disimpan dulu uangnya. Besok saja mendaftar aja. Gayane sing surplus akeh lho gawaya. Ya, karena ini sudah semakin malam, sudah waktunya kita semua rehat, beristirahat setelah seharian beraktivitas. Kita tutup saja rapat kita malam ini. Semoga rapat yang hari ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Ya, foto dulu ya Bu Ririn. Oh iya, foto dulu, sebentar. Oke. Foto dulu, monggo Pak Puspo di ini dulu. Ya, oke. Silakan. Ayo open mic. Open kamera. Biar saya tahu. Ale Nunu iki mesti nganu iki karo delosoran iki mesti. Lho Mbak Widi, aduh lah kok wis ngantuk pol ngono to. Ayo teman-teman yang mau foto, monggo silakan open kamera dong. Bula Putri. Ya, oke. Sepertinya banyak yang nggak mau. Nih, oke. 1, 2, 3. Kayak lagi, satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Lho, aku terus nganune piye lek aku ngene. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Puspo. Baik, kita ketemu lagi insya Allah besok waktu rapat koordinasi Praraker tanggal 20 insya Allah ya. Kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semua atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelempar barusan Pak Pus. Iya tak kayak foto. Oh, ini ya. Oh. Bagus Pak. Kita cocokkan kehadiran Pak Puspo ya. Halo Pak Puspo. Ya. Oke. Cocokkan kehadiran nanti setelah teman-temannya. Bu Semani, selamat malam. Ya. Pak Citan izin Pak Puspo ya. Oh iya, izin tadi. Renggale izin aku. Tapi masuk Blitar tadi. Blitar Kabupaten. Gak ada, Blitar. Siapa itu? Kota yang ada. Blitar Kabupaten siapa? Siapa ya? Pokoknya gak ada hari ini ya. Gak ada. Oke. Pak Wahid, Pak Pur, ini kegiatan koordinasinya dicek kehadiran ya, nanti dimasuk di rapot untuk tahun 2024. Oke. Jadi hari ini terus Praraker sama Raker